Mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Teman-teman sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Setelah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat taufik, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk hadir bersama-sama di majelis ini yang insyaAllah selama 2 hari ke depan, selama 6 sesi insyaAllah kita akan membahas sebuah kitab yang sangatlah bagus yang dikarang oleh Syekh Dr. Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas hafizahullah ta'ala, yang membahas tentang kaidah dalam berhenti pada kata kalla, bala dan juga kata-kata yang lainnya di dalam Al-Quran, yang beliau namai kitabnya dengan Risalatun fil Waqfi ala kalla wa bala wa ba'dil kalimati fil Qur'anil azim. Dan insyaAllah semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita di dalam mengkaji kitab ini sampai selesai. Allah berikan manfaat untuk kita, Allah berikan keridhaannya untuk kita semuanya, Allahumma amin. Baik. Sebagaimana kita tahu, ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwa saat kita mentartilkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan tartil, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mencintai kita. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an yuqra al-Qur'anu ghaddan kama unzila." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mencintai apabila Al-Qur'an itu dibaca persis sebagaimana saat diturunkan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana Al-Qur'an tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, kaifiyahnya seperti apa? Itu dijelaskan di dalam surah Al-Furqan ayat 32. Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah." Orang-orang kafir mereka protes kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok tidak diturunkan Al-Quran kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW secara sekaligus saja? Kenapa kok diturunkannya itu berangsur-angsur? Ya, selama kurang lebih 23 tahun. Ya. Padahal kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, itu turunnya secara sekaligus. Ya. Secara sekaligus. Ini Al-Quran berangsur-angsur. Apa jawabannya? Jawabannya adalah kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Yang demikian itu agar kami mantapkan, agar kami kokohkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warattalnahu tartila, dan agar kami bacakan Al-Qur'an tersebut dengan tartil. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tartil, dan Allah mencintai apabila Al-Qur'an ini kita baca saat diturunkan, yaitu dengan tartil. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang masyhur, ya, yang sering kita dengar, yaitu surah Al-Muzammil ayat yang keempat, "Auzida 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Dan tartilkanlah Al-Qur'an setartil-tartilnya. Di sini fi'il amr, warattilil Qur'an. Dan tartilkanlah Al-Qur'an, ini sudah lil wujub. Wajib bagi kita untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Apalagi setelahnya, setelah fi'il amr tersebut ada maf'ul mutlak, ada tartila, pengulangan daripada fi'ilnya. Ya rattala yurattilu tartilan, ini litakid. Ini berarti perintahnya betul-betul ditekankan. Ya, artinya kita wajib untuk mentartilkan Al-Quran setartil-tartilnya. Pertanyaannya adalah, apa itu tartil? Ini juga penafsiran yang masyhur yang disandarkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika ditanya apa itu tartil, beliau menjawab, "At-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf." Ya, tartil itu adalah mentajwidkan huruf, membaguskan bacaan setiap hurufnya sesuai makhrajnya, sifatnya, panjang pendeknya, gunnahnya dan sebagainya, dan juga mengetahui tempat-tempat berhenti. Nah, itulah tartil. Maka ketika kita memfasihkan huruf, ya, satu huruf kita fasihkan, kita keluarkan dari makhrajnya, kita berikan sifatnya dengan sempurna. Kemudian satu huruf tersebut kita rangkai menjadi kata. Ya, kalau huruf ini ketemu huruf ini bagaimana hukumnya? Kalau huruf ini ketemu dengan huruf ini bagaimana hukumnya? Apakah dibaca izhar, apakah idgham, apakah iqlab, apakah ikhfa dan sebagainya? Ya, maka itu adalah susunan huruf yang menjadi kata. Ketika kata tersebut disusun lagi akhirnya menjadi kalimat. Nah, ketika sudah menjadi kalimat, maka disinilah penting bagi kita untuk mengkaji permasalahan wakaf dan ibtida. Karena kita dituntut untuk bisa berhenti di tempat yang tepat dan memulai kembali di tempat yang tepat. Jadi berhenti di tempat yang tepat dan juga memulai kembalinya juga di tempat yang tepat. Maka inilah pentingnya kita mempelajari ilmu wakaf dan ibtida. Ya, dan Al-Imam Ibnul Jazari beliau
mengatakan di dalam Muqaddimah Jazariyah sebagaimana yang sering kita dengar, wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida. Dan setelah engkau mentajwidkan huruf-huruf, ya, fasih pengucapan hurufnya, bagus hukum-hukumnya, maka engkau selanjutnya harus mempelajari tentang waqaf dan ibtida, di mana berhenti dan di mana memulai kembali. Demikian pula, ya, Al-Imam Ibnul Ambari, beliau mengatakan bahwasanya min tamami ma'rifatil Qur'an ma'rifatul waqfi wal ibtida. Di antara kesempurnaan pengetahuan seseorang tentang Al-Qur'an adalah dia mengetahui, mengilmui tentang waqaf dan ibtida. Jadi kalau orang dia mengetahui waqaf dan ibtida dengan bagus, maka sempurna, yang itu merupakan tanda kesempurnaan bahwasanya dia memahami tentang Al-Qur'an. Karena dia tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dia faham apa yang dia baca tersebut. Demikian pula Al-Imam Abu Hatim As-Sijistani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man lam ya'rifil waqfa lam ya'rifil Qur'an. Barang siapa yang dia tidak memahami tentang waqaf, di mana dia harus berhenti, maka dia tidak faham tentang Al-Quran. Nah, inilah pentingnya mempelajari tentang waqaf dan ibtida agar kita betul-betul faham apa yang kita baca, titik komanya kita tahu, mulai kembalinya pun kita tahu. Ya, karena Al-Quran dibaca bukan hanya huruf per hurufnya saja, tapi harus difahami, ditadaburi. Bagaimana kita bisa memahami, mentadaburi kalau kita tidak tahu di mana kita harus berhenti? Ibarat orang ketika berbicara, dia tidak ada titik koma, ya, terus berbicara. Atau belum sempurna, tapi sudah berhenti ngomongnya. Nah, maka ini tentunya bukanlah hal yang diharapkan. Seseorang hendaklah dia memahami di mana harus dia berhenti di dalam perkataannya dan juga di mana harus memulai kembali. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ilmu tentang waqaf dan ibtida ini sangat penting sehingga para ulama mereka banyak mengarang kitab di bidang al-waqf wal ibtida. Di antaranya ada yang mereka menyisipkan di buku-buku tajwidnya seperti At-Tamhid karya Al-Imam Ibnu Jazari, dibahas ya tentang kaidah berhenti. Ya, kemudian juga ada yang membuat satu kitab khusus yang dari awal surah Al-Fatihah sampai An-Nas, misalkan kitab Manarul Huda karya Al-Imam Al-Ashmuni atau Al-Muktafa karya Imam Abu Amr Ad-Dani dan lain sebagainya. Banyak para ulama yang mengarang kitab di bidang al-waqf wal ibtida yang menunjukkan pentingnya ilmu ini untuk kita pelajari secara khusus. Nah, untuk kitab daripada Syekh Ali hafizahullah taala ini membahas tentang kaidah waqaf tapi secara khusus. Secara khusus pada beberapa kata dalam Al-Quran, yaitu nanti yang akan kita kaji adalah kata kalla, kata bala, kemudian ada kata atau isim isyarah seperti hadza, kemudian dzalik, kemudian kadzalik, kemudian nanti ada berhenti sebelum huruf syarat, yaitu in maupun law, kemudian pada kata na'am, dan inilah yang akan kita bahas insyaallah. Baik. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, itu tadi tentang kata pengantar yang insya Allah akan menjadi pengantar daripada pembahasan yang kita akan bahas selama 2 hari ini. Silahkan dibuka pada halaman Romawi 14. Kita akan bahas tentang biografi ringkas Syekh Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas. Kita akan bahas secara ringkas. Di situ sudah kami tulis, yang kami tulis secara ringkas, nama dan pendidikan beliau. Ya, nama beliau adalah Syekh Dr. Ali bin Muhammad bin Taufiq An-Nahas. Jadi namanya Ali, bapaknya adalah Muhammad dan kakeknya adalah Taufiq. An-Nahas hafizahullah taala. Beliau masih hidup dan sangat sepuh. Ya, beliau sudah sangat sepuh, sudah tua, tetapi tetap mengajar. Masya Allah, beberapa waktu yang lalu beliau sempat sakit, tapi alhamdulillah kabarnya sudah sembuh kembali. Tapi memang karena sudah sepuh, ya kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Lahir di Farskur pada tahun 1939 Masehi. Beliau belajar Al-Quran, hadis dan juga beberapa macam ilmu syar'i lainnya dari ayahnya. Ya, ini menjadi poin penting bagi kita semuanya bahwa pendidikan yang utama seorang anak itu adalah kewajiban bagi orang tuanya, bukan hanya ibunya saja. Ya, al-ummu madrasatul ula. Ya, benar. Tetapi bukan hanya ibu saja. Ya, kalau ibaratnya ibu itu adalah pengajar, bapak kepala sekolahnya. Ya, bapak pun juga bertanggung jawab atas kesuksesan pendidikan agama daripada anak-anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga keluarga kita terlebih dahulu sebelum menjaga orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Selain kita menjaga diri kita sendiri dari api neraka, juga menjaga keluarga kita terlebih dahulu, barulah kemudian orang-orang yang lainnya. Ya, ini penting. Ya. Jadi pendidikan itu sebenarnya tugas daripada orang tua, dan alhamdulillah ini beliau Syekh Ali dididik langsung oleh bapak beliau yang merupakan ulama, seorang alim
dari Al-Azhar. Jadi beliau pengajar di Al-Azhar. Dan inilah ya kebiasaan para ulama di zaman dahulu juga biasanya dididik oleh orang tuanya terlebih dahulu, baik itu ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, ilmu fikih dan lain sebagainya, baru kemudian diperintahkan untuk pergi rihlah menuntut ilmu kepada para ulama yang lainnya, terutama di negeri tersebut terlebih dahulu, ya menuntut ilmu pada ulama di negeri tersebut terlebih dahulu, baru kemudian melakukan rihlah kepada para ulama yang ada di negeri yang lainnya. Nah, ini pendidikan basic beliau. Adapun pendidikan akademis beliau dimulai dari tingkat ibtidaiyah, yaitu SD dan i'dadiyah SMP di kota Zaqaziq di provinsi Syarqiyah, karena ayah beliau mengajar di Ma'had Zaqaziq Ad-Dini saat itu. Ini karena ayahnya mengajar di Ma'had Az-Zaqaziq Ad-Dini, maka beliau pun juga belajar di situ. Ya, kemudian setelah itu beliau pindah ke Kairo, ke ibu kota Mesir. Dan beliau pun melanjutkan pendidikan di tingkat tsanawiyah, SMA kalau sekarang, di Mesir, di Kairo tersebut. Setelahnya beliau melanjutkan kuliah jurusan farmasi, Soidaliyah. Ya, ini beliau kuliahnya bukan di Al-Quran tapi di ilmu umum. Ya, ini nanti untuk menunjang kehidupan beliau, ma'isyah beliau, masya Allah. Ya, sudah merupakan hal yang masyhur. Beliau adalah seorang alim yang menerima bacaan murid-muridnya tanpa mengambil upah sedikit pun. Qul la as'alukum alaihi ajra. Beliau mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah saya tidak mengharapkan upah sama sekali dari kalian. Jadi beliau mengajar betul-betul gratis ya kepada murid-muridnya. Adapun ma'isyah beliau peroleh dari kerjaannya yaitu di bidang farmasi. Jadi kuliah beliau di farmasi di Universitas Al-Azhar dan menyelesaikannya pada tahun 1960 Masehi. Nah, guru-guru beliau, ya ada banyak guru beliau, akan tetapi yang kita nukil di sini yang paling masyhur ada 3. Yang pertama, khususnya di bidang Al-Quran, yang pertama adalah ayah beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Taufiq An-Nahas rahimahullahu ta'ala. Dan beliau, Syekh Ali ini membacakan hafalan Al-Quran pada ayahnya, menyetorkan Al-Quran qiraat al-ashr al-kubra. Jadi qiraatul ashr al-kubra. Jadi ada qiraatul ashr al-kubra dan as-sughra. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, kalau yang qiraatul ashr kubra, itu maknanya adalah dia qiraat yang diambil dari kitab Thayyibatun Nashr karya Al-Imam Ibnul Jazari, di mana satu riwayatnya terdapat beberapa jalur sehingga disebutkan kubro karena banyak jalurnya. Jadi karena banyak jalurnya maka disebut sebagai qiraatul ashr al-kubra. Jadi satu qiraah ada 2 riwayat. Satu riwayatnya nanti ada banyak jalur, ada banyak turuk. Ya, sehingga dinamakan sebagai apa? Qiraatul ashr al-kubra. Bedanya dengan qiraatul ashr as-sughra, yaitu qiraatul ashr as-sughra itu yang melalui kitab Asy-Syatibi, Hirzul Amani wa Wajhut Tahani fi Qiraatis Sab' karya Imam Asy-Syatibi. Ya. Plus itu yang 7 qiraatnya, plus 3 qiraat yang diambil dari Ad-Durratul Mudhiyyah fil Qiraatis Tsalath al-Mardiyah. 3 qiraat sisanya adalah yang diambil daripada Durratul Mudhiyyah karya Imam Ibnul Jazari. Jadi Al-Imam Ibnul Jazari melengkapi 7 qiraat yang disusun di dalam kitab Asy-Syatibiyah sehingga menjadi 10 qiraat, dan itu gabungan daripada Syatibiyah dan Durrah tadi disebut sebagai qiraatul ashr as-sughra yang kecil. Kenapa dimakan kecil? Karena masing-masing riwayatnya hanya 1 jalur saja yang ditampilkan. Jadi kalau kita biasanya membaca riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah itu maknanya bahwa yang kita baca adalah dari 1 jalur saja, 1 tariq saja. Bisa dibedakan insyaallah. Jadi tadi yang pertama gurunya adalah Syekh Muhammad bin Taufiq An-Nahas, yaitu ayah beliau yang merupakan seorang alim Al-Azhar. Beliau menyetorkan qiraatul ashr al-kubra. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya beliau menyetorkannya ini hanya ijazah ammah saja. Jadi ijazah ammah saja. Ya, tidak menyetorkannya secara penuh. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, guru beliau yang masyhur juga adalah Syekhul Maqari Al-Misriyah, ya, grand guru besar daripada negeri Mesir di bidang Al-Quran, yaitu Syekh Amir bin Sayyid Uthman rahimahullah ta'ala. Syekh Amir bin Sayyid Uthman rahimahullah ta'ala. Ini adalah Syekh Umumul Maqari Al-Misriyah. Ya, beliau membacakan qiraatul ashr as-sughra, yaitu jalur Syatibiyah dan Durrah kepada beliau ini. Jadi Syekh Ali membaca qiraatul ashr as-sughra, ya, yang kecil, yang setiap riwayatnya ada 1 tariq saja, ada 1 jalur saja. Yang ketiga adalah Syekh Abdul Razik Al-Bakri rahimahullah ta'ala. Beliau membacakan qiraatul ashr as-sughra, jalur Syatibiyah dan Durrah kepada Syekh Abdul Razik ini. Ya rahimahumullahu jami'an.
Itu di antara guru-guru daripada Syekh Ali hafizahullah ta'ala. Di antara murid beliau, tentunya murid beliau sangat banyak. Di antaranya yang masyhur adalah yang pertama Syekh Muhammad Sayyid Abul Khair. Yang kedua Syekh Abdurrahman Jibril. Yang ketiga Syekh Musyrif Al-Ghandi. Yang keempat Syekh Mustafa Siyam. Yang kelima Syekh Hasan Mustafa Al-Warraqi. Ini Syekh Hasan Mustafa Al-Warraqi, antum semua insyaallah kenal ya. Dan beliau juga aktif menulis. Beliau masyaallah sangat besar perhatiannya terhadap asanid yang ada pada zaman sekarang ini. Jadi asanidul qurra al-mu'asira atau yang pada zaman sekarang ini, yaitu zaman kontemporer ini, beliau mentahqiq ya, masyaallah, sehingga kita mengetahui mana sanadnya Ali. Kemudian juga kita pun berhati-hati terkait dengan hal-hal yang mungkin tidak selayaknya terjadi pada dunia persanadan ya. Jadi di mana kita mengetahui mana syekh yang mungkin mutasahil, mana syekh yang memang mereka itu betul-betul ihtimam, betul-betul perhatian terhadap bacaan muridnya dengan benar-benar menyimak mereka dan sebagainya. Dan di antara muridnya juga tentunya guru kami Syekh Abdul Karim Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Beliau menyampaikan kepada kami bahwasanya beliau bermulzamah kepada Syekh Ali hafizahullah ta'ala selama kurang lebih 5 tahun, baik itu di tempat farmasinya ataupun di masjid tempat beliau mengajar. Baik, itu di antara murid-murid daripada Syekh Ali An-Nahas hafizahullah ta'ala. Ya, karya-karya beliau, ya di antara yang kami dapatkan, yang pertama adalah Al-Wajiz. Ini kitab tajwid yang dimurajaah oleh Syekh Amir bin Sayyid Utsman. Yang kedua, Ar-Risalatul Gharra fil Awjuhil Muqaddamah fil Ada yang dimurajaah oleh Syekh Abdul Razik Al-Bakri. Yang ketiga, Faidul Ala fil Awjuhi Al-Muqaddamah li Warshin fil Ada. Ini terkait dengan cara baca yang diprioritaskan pada riwayat Warsh An-Nafi'. Dan alhamdulillah kami pun sudah menerjemahkannya, alhamdulillah, sesuai dengan arahan guru kami Syekh Abdul Karim Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Yang keempat adalah Risalatun fil Waqfi ala Kalla wa Bala wa Ba'dil Kalimat, yang insyaallah kita akan kaji selama 2 hari ini. Kemudian yang kelima adalah Risalatun fil Raddi ala man mana'a qira'at Hamzah wal Kisai. Yang keenam, Ta'rif bil Qurra'i al-Ashr. Yang ketujuh, Tawdihul Ma'alim fi Turuqi Hafsin an Asim. Yang kedelapan, Tahqiqul Mufradat lid-Dani. Yang kesembilan, Tahqiqul Budur Az-Zahirah, dan lain sebagainya. Itulah di antara karya daripada Syekh Ali hafizahullahu ta'ala. Nah, demikian biografi ringkas daripada pengarang kitab ini, Risalatun fil Waqfi ala Kalla wa Bala, yaitu Syekh Ali An-Nahas hafizahullahu ta'ala. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, berikutnya silahkan dibuka pada halaman 1. Kita akan memberikan faedah terkait dengan wakaf dan pembagiannya. Nah, ini murni tambahan dari penerjemah. Kami tambahkan sengaja untuk memberikan gambaran terkait dengan wakaf dan juga pembagiannya. Ada beberapa istilah yang harus kita ketahui sebelum kita mengenal wakaf. Ya, sebelum kita mengenal wakaf secara rinci. Istilah yang pertama adalah wakaf itu sendiri. Apa itu wakaf? Wakaf itu secara bahasa artinya adalah menahan ya. Al-waqfu ay al-habsu, menahan. Maksudnya adalah berhenti. Ya, kita berhenti sejenak untuk mengambil nafas, kemudian melanjutkan lagi bacaan. Jadi kita berhentinya sejenak saja. Ya, sekedarnya saja kita berhenti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tarik nafas. Ya, mungkin sekali atau 2 kali misalkan, baru bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita berhenti untuk mengambil nafas, kemudian melanjutkan lagi bacaan. Ini namanya wakaf. Baik. Adapun kalau kita berhenti, kemudian kita tidak melanjutkan lagi bacaan, itu namanya qata'. Ya, betul-betul kita menuntaskan bacaan Al-Quran kita, misalkan. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Maka berhenti, kemudian menuntaskan bacaan, kita kemudian menyudahi bacaan dan beralih kepada aktivitas yang lain. Misalkan setelah itu kita minum, kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol misalkan. Ini namanya qata'. Betul-betul kita menuntaskan bacaan Al-Quran kita. Nah, seandainya setelah dia diselingi oleh aktivitas yang lain tersebut mau baca Al-Quran lagi, maka disunnahkan kembali untuk membaca isti'adzah. Baru baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikian. Ini namanya qata'. Dan qata' itu harus di akhir ayat. Nggak bisa qata' di tengah ayat, nggak bisa. Dan selainnya kita qata'
ya, selanjutnya kita qata' pada waqaf, ya. Pada waqaf minimal adalah waqaf kafi. Yang mana nanti waqaf kafi kita akan pelajari bahwa dia berhenti pada suatu kata yang tidak ada hubungan dengan kata setelahnya dari segi i'rab, dari segi susunan bahasa. Jadi secara susunan bahasa, mubtada' khobarnya misalkan atau fi'il maf'ulnya misalkan itu sudah sempurna. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia istilahnya SPOK misalkan, SPO-nya sudah sempurna. Subjek, predikat, objeknya sudah sempurna. Walaupun masih berkaitan dengan kata setelahnya dari segi makna, dari segi pembahasan, dari segi tema. Misalkan lagi bahas tentang orang-orang kafir, belum selesai ini pembahasan orang kafir. Tapi saat berhenti tadi, itu secara susunan bahasa sudah selesai. Jadi sudah terpenuhi mubtada' khobarnya, sudah terpenuhi fi'il, fa'il, maf'ulnya misalkan. Tapi pembahasan temanya masih nyambung sebenarnya. Maka ini waqaf kafi. Maka kita ketika qata', ya minimal sekali kita waqafnya waqaf kafi. Demikian. Lebih bagus lagi kalau waqaf tam, ya, seperti di akhir surah misalkan. Maka ini lebih bagus. Nah, kalau yang waqaf tadi, maka kita bisa berhenti di tengah ayat ataupun di akhir ayat. Namanya waqaf kan? Kita berhentinya sejenak saja untuk mengambil nafas, baru kemudian dilanjutkan lagi bacaan. Istilah yang ketiga adalah saktah. Nah, sekarang saktah, as-saktu itu artinya diam. Maksudnya adalah kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ya, ibaratnya kita lagi jalan, kemudian kita dilarang untuk lanjut nih. Berhenti dulu, bentar. Tapi tanpa mematikan mesin. Nah, kita naik motor, jalan, suruh berhenti sejenak tanpa mematikan mesin. Baru kemudian dilanjutkan lagi bacaan. Jadi kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Baru kemudian dilanjutkan lagi bacaan. Ini namanya saktah. Nah, saktah kalau di riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah yang masyhur, ada saktah wajibah, saktah wajib, ada saktah jaizah, saktah yang boleh. Apa maksudnya saktah wajibah? Tadi kan kita dilarang lanjut ya. Artinya cara bacanya tidak boleh kita lanjut. Kita bacanya wajib saktah. Kalau wakaf bagaimana? Kalau wakaf boleh selama maknanya sempurna. Kalau belum sempurna maknanya nggak boleh wakaf. Jadi kita ulangin lagi. Kenapa disebut saktah wajibah? Dikarenakan kita wajib untuk saktah dan tidak boleh wasal, nggak boleh lanjut. Antum berhenti dulu sejenak. Tapi kalau berhenti kemudian ngambil nafas atau disebut dengan wakaf bagaimana? Boleh jika maknanya sempurna. Kalau belum sempurna maka tidak boleh. Jelas ya? Ini namanya saktah wajibah. Kalau saktah jaizah itu artinya kita boleh saktah, boleh wasal. Boleh saktah, boleh wasal. Jadi kita dihadapkan pada pilihan boleh saktah, boleh wasal. Kalau wakaf bagaimana? Ya, wakaf juga boleh. Selama maknanya sudah sempurna. Faham ini insyaallah? Baik. Itulah kenapa namanya saktah wajibah, saktah wajibah dan saktah jaizah. Saktah yang wajib dan saktah yang boleh. Nah, sekarang kita sebutkan saktah wajibah terlebih dahulu. Ada 4 ya, yang masyhur. Di mana saja? Yang pertama surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf ayat yang pertama ke ayat yang kedua. Allah berfirman ketika kita baca surah Al-Kahf setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Misalkan. Nah, ketika kita membaca 'iwaja, maka di situ dibaca dengan saktah. Kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas baru kita baca qayyima misalkan. Contoh misalnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Jadi 'iwaja qayyimah. Ini tadi namanya saktah. Apa fungsi saktah? Fungsinya adalah untuk menjaga makna atau huruf. Menjaga makna atau huruf. Maknanya supaya tidak rancu. Di sini kalau kita wasal, menurut riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah, kalau diwasal maknanya jadi rancu. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah tidak menjadikan Al-Qur'an tersebut sesuatu yang bengkok. Iwaja itu bengkok. Qayyima lurus. Nah, kalau kita sambung iwajan qayyima yang bengkok yang lurus, ini kontradiktif nih. Ini berbeda. Ini yang benar bengkok apa lurus ini? Nah, maka supaya maknanya tidak rancu, berhenti dulu sejenak tanpa mengambil nafas. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida, akan tetapi menjadikan Al-Qur'an tersebut sesuatu yang lurus, qayyimah.
Jelas ini insyaallah. Baik. Jadi itulah untuk menjaga makna maka saktah. Pertanyaannya, kalau di sini wajib saktah, berarti kan nggak boleh wasal. Kalau wakaf bagaimana? Boleh tidak wakaf? Hah? Wakaf boleh tidak? Jawabannya boleh. Jadi boleh. Kenapa? Karena maknanya sudah sempurna. Atau karena di akhir ayat. Karena di akhir ayat, maka boleh kita wakaf padanya. Dan tidak menjadikan Al-Quran tersebut sesuatu yang bengkok. Sudah sempurna itu. Apalagi akhir ayat. Ya, qayyimah, akan tetapi ya ada mahdzuf yang takdirnya akan tetapi menjadikannya sesuatu yang qayyimah, lurus. Jelas ya ini insyaallah. Ini tempat yang pertama surah Al-Kahf ayat yang pertama. Tempat yang kedua adalah pada surah Yasin ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu, orang-orang kafir mereka mengatakan. Jadi bercerita saat dibangkitkan dari kubur, dari alam barzakh, orang mukmin dibangkitkan, orang kafir juga dibangkitkan. Tatkala itu orang kafir mereka mengatakan, qalu, mereka mengatakan, ya wailana, celaka kami, man ba'atsana min marqadina, siapa ini yang membangkitkan kami dari tidur kami? Ternyata ada hari kebangkitan nih, celaka ini. Waduh, ternyata beneran ini. Nah, perkataan orang kafir sampai sini saja. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Sampai situ saja perkataan orang kafir. Adapun hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih dan benarlah para utusan. Ini adalah perkataan orang-orang yang beriman. Ini sama-sama dibangkitkan dari kubur. Orang yang kafir mereka nyesel, celaka kami ini. Siapa yang bangkitkan kami dari tidur kami ini? Ternyata ada hari kebangkitan. Waduh, diminta pertanggungjawaban. Sedangkan orang-orang beriman mereka senang. Wah, benar kan? Alhamdulillah nih, beneran ada nih. Ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan benarlah para rasul tersebut. Nah, maka supaya maknanya tidak rancu seolah-olah hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun juga perkataan orang kafir, maka kita berhenti sejenak di situ. Saktah di situ. Ya, jelas ya. Tapi sekali lagi ingat, ini pada riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah. Lanjut yang ketiga. Yaitu di surah Al-Qiyamah ayat 27 Allah berfirman, wa qila man raqa. Baik, wa qila man raqa. Wa qila, dan dikatakan, man, siapa, raqin, yang menyembuhkan, yang mengobati. Baik, di sini ada nun sukun ketemu dengan ra. Yang kalau kita pelajari hukum nun sukun dan tanwin, kalau disambung hukumnya adalah idgham bila gunnah. Wa qila marraqa. Wa qila marraqa. Demikian. Ini kalau wasal, kalau disambung. Nah, supaya menjaga makna agar tidak rancu, maka kita berhenti sejenak. Wa qila man, dan dikatakan siapa, raqin, yang menyembuhkan. Kalau disambung jadi kayak rancu nih. Wa qila marraqa. Marraqa seperti kata tersendiri yang memiliki makna rajulun katsirul huruf. Ya, seorang laki-laki yang banyak kabur, ya, sering mangkir dari peperangan. Ya, dia lari dari peperangan. Maka supaya maknanya tidak rancu, berhenti sejenak gitu. Wa qila man raqa. Demikian. Jelas ya ini? Nah, taib. Afwan, yang poin kedua tadi di surah Yasin ayat 52, tadi kan kita wajib saktah. Ya, tidak boleh wasal supaya maknanya tidak rancu. Kalau wakaf bagaimana? Wakaf boleh untuk poin kedua karena maknanya sudah sempurna. Perkataan orang kafir sudah habis, sudah sempurna. Berikutnya perkataan orang beriman. Atau dalam tafsiran lain perkataan para malaikat. Kan sudah dibilangin. Ini sesuai janji Allah SWT yang Maha Pengasih. Dan benarlah para utusan itu. Nabi, Rasul itu benar semua mereka. Nah, adapun yang ketiga, tempat yang ketiga. Waqila man. Kalau wakaf di situ boleh tidak? Wakaf di situ boleh tidak? Tidak. Karena maknanya belum sempurna. Baik, jadi poin ketiga tidak boleh wakaf. Dia hanya saktah saja. Poin yang keempat. Yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kalla, sekali-kali tidak. Bal, bahkan rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, hati mereka itu ditutupi oleh kemaksiatan, oleh hitamnya, pekatnya maksiat, pekatnya dosa. Sehingga hatinya tertutupi, jadi mengeras, tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima kebenaran. Maka yaksibun,
disebabkan karena apa yang mereka kerjakan sendiri berupa pengingkaran, berupa kemaksiatan, berupa dosa. Nah, kalau kita perhatikan di sini, bal rana, lam sukun ketemu ra. Kalau kita wasal jadi idgham dia. Barrana, barron begitu ya, barron. Ini kalau digabung nih agak rancu nih maknanya kayaknya ini, sekilas kayak rancu gitu. Nanti maknanya seperti tasniyah, bentuk dua daripada kata barron. Ya, walaupun biasanya barroni gitu ya. Barrona. Sekilas kayak rancu nih orang dengarnya. Maka menghilangkan kerancuan tersebut, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, yaitu saktah, baru lanjut dengan rana. Kalla waqaf bal rana. Bal saktah, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jelas ya ini? Jadi ini saktah yang keempat pada surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Nah, kalau dia wajib saktah, tidak boleh wasal, pada riwayat Hafiz an Asim Jalur Syatibiyah. Kalau wakaf bagaimana? Bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Maknanya belum sempurna. Baik, itulah 4 saktah wajibah pada riwayat Hafiz an Asim dari Jalur Syatibiyah, sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syatibi, wa saktatu hafsin duna qat'in latifatun ala alif at-tanwin fi iwajan bala wa fi nun man raqin wa marqadina wa lami bal rana wal baquna la sakta musal. Wa saktatu hafsin duna qat'in latifatun. Ini sakta pada riwayat Hafiz an Asim dari Jalur Syatibiyah ini, kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, baru melanjutkan lagi bacaan, ya. Yaitu pada 4 tempat sakta wajibahnya tersebut. Pada apa ya saja itu? Yang pertama adalah pada alifit tanwini fi iwajan, yaitu pada alif tanwin kata iwaja. Jadi kata iwaja qayyima. Bala wa fi nuni man raqin. Kemudian huruf nun pada kata man raqa. Wa marqadina. Kemudian marqadina pada surah Yasin. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza mau'adur rahman. Dan juga marqadina walami, dan juga huruf lam bal rana pada kata bal rana. Wal baquna, adapun selainnya, selain riwayat Hafiz an Asim seperti Syu'bah misalkan, atau riwayat Ahmad Al-Bazzi dan juga Kumbul misalkan, atau riwayat Qalun dan juga riwayat Warsh misalkan, maka ini semuanya la sakta munsala, tidak ada saktah, dibaca dengan wasal. Ya, lawan daripada saktah adalah idraj. Jadi saktah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kemudian melanjutkan lagi bacaan, ya, lawannya adalah idraj. Jadi kalau dibaca idraj itu maksudnya adalah tanpa saktah. Contoh misalkan kalla barrana ala qulubihim misalkan. Atau misalkan wa qila marraq misalkan. Demikian, ini terkait dengan saktah wajibah pada riwayat Hafiz an Asim dari Jalur Syatibiyah. Pada berikutnya ada saktah yang jaizah, yaitu yang pertama di surah akhir Al-Anfal lanjut ke surah At-Taubah. Akhir Al-Anfal lanjut ke At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surah Al-Anfal, "Innallaha bikulli syai'in 'alim. Bara'atum minallahi wa rasulih." Baik. Jadi di sini innallaha bikulli syai'in 'alim. Kemudian setelahnya At-Taubah tanpa basmalah langsung bara'atum minallahi wa rasulih. Di sini saktahnya adalah jaizah, boleh saktah. Artinya apa? Kita saktah boleh. Seperti tadi contohnya. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi kita berhenti tanpa mengambil nafas. Atau cara yang kedua, boleh kita wasal. Innallaha bikulli syai'in 'alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Ini dengan wasal. Cara yang ketiga adalah dengan waqaf. Jadi ada 3 cara. Waqaf boleh, karena di akhir ayat apalagi akhir surah sudah tam ini. Maka waqaf, waqafnya waqaf tam. Contoh, innallaha bikulli syai'in 'alim. Ambil nafas. Bara'atum minallahi wa rasulih. Demikian. Jadi ada 3 cara. Wa bainat anfalin wa taubatin ata, maka ada waqfun wa saktun thumma waslun ya fatah. Ya, ada waqaf, kemudian ada saktah, ada wasal. Jadi dengan 3 cara ini. Berikutnya yang kedua adalah pada surah Al-Haqqah ayat 28 ke 29, yaitu pada ayat ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu
Akhir ayat maliyah itu ada hak sakit namanya. Hak sakit. Orang Arab biasa menggunakannya ya untuk memperjelas harokat huruf sebelumnya atau harokat huruf terakhir. Jadi tambahkan hak sakit. Contohnya fima menjadi fimah, lima menjadi limah, amma menjadi ammah. Demikian. Jadi untuk berhenti. Pada riwayat yang lain pun selain Hafiz an Asim juga terdapat bacaan seperti itu. Kalau kita wakaf pada amma, misalkan bukan am tapi ammah, limah, bimah. Demikian. Ini namanya ha'us sakit. Aslinya di sini ma'aghna anni mali. Nah, tambahi kemudian hak sakit. Maliyah. Jadi haknya ini hak tambahan. Ha'us sakit namanya. Halaka anni sultani asalnya menjadi sultaniyah. Demikian. Nah, pertanyaannya saat kita membaca ma'aghna anni maliyah halaka, ini bagaimana caranya? Maka caranya ada 3. Yang pertama dengan saktah. Dengan saktah. Yaitu kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas baru melanjutkan dengan kata setelahnya. Contoh misalkan ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini yang saktah. Cara yang kedua dengan wasal. Perhatikan. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Jadi maliyah halaka. Disambung, mengalir suaranya karena punya sifat rakhawah, jangan putus, baru halaka. Demikian. Yang terakhir yang paling mudah adalah dengan waqaf. Ma aghna anni maliyah. Berhenti sudah. Tarik nafas. Halaka anni sultaniyah. Demikian. Ini jelas ya. Ini terkait dengan saktah. Jadi ada 3 istilah tadi yang harus kita kenal, yaitu waqaf, qata' dan saktah. Berikutnya, pada halaman yang kedua kita akan menjelaskan tentang pembagian waqaf. Pembagian waqaf itu bisa dilihat dari 2 sisi. Sisi yang pertama adalah sisi pembacanya. Yang kedua adalah sisi yang dibaca. Yang pertama sisi pembacanya. Kondisinya lagi ngapain ini? Gitu. Apakah berhentinya memang sengaja? Apakah karena darurat? Apakah karena lagi dites? Apakah karena dia nunggu pengen gabungin atau menjamak riwayat maupun qiraah yang lainnya? Nah, jadi di sini para ulama menyampaikan sisi yang pertama yaitu berhenti disebabkan dari sisi pembacanya. Yang pertama ada waqaf iltirari, waqaf darurat. Jadi ini kenapa kok pembaca Al-Qur'annya ini berhenti? Oh, ternyata kondisinya darurat. Entah kehabisan napas, entah itu batuk, entah itu bersin, entah itu kaget, ya, dan lain sebagainya. Yang penting darurat, bukan keinginan dia. Maka di sini hukumnya dimanapun berhenti tidak masalah. Ya namanya darurat, nggak apa-apa. Kehabisan napas, walaupun maknanya belum selesai, nggak masalah. Kemudian ketika bersin, kemudian terhenti bacaan kita, walaupun maknanya belum selesai, tidak masalah. Ya namanya darurat. Baru kemudian yang menjadi masalah adalah memulai kembalinya harus tepat. Baik, jadi hukum pada waqaf iltirari adalah boleh berhenti dimanapun karena darurat, tapi harus memulai kembali dari tempat yang tepat. Contoh misalkan seseorang membaca ayat yang panjang, kemudian kehabisan napas, belum sempurna maknanya. Bagaimana hukumnya? Gak apa-apa, namanya kehabisan napas ya, nggak tahu tadinya harus berhenti di mana, tiba-tiba udah kehabisan napas duluan. Maka selanjutnya tugas dia adalah memulai dari tempat yang tepat. Maka inilah ya. Sebenarnya ibtida itu lebih susah daripada waqaf. Ya, orang kalau semuanya berhenti itu biasanya diem bentar kan? Bukan bentar lagi lama, dia mikir, mana ini Set? Mulai kembalinya dari mana ini? Bingung dia. Nah, ini ibtida ini justru tugas yang lebih berat daripada sekedar waqaf. Nah, maka harus diperhatikan ibtidanya. Nah, taib. Ini waqaf iltirar ya. Waqaf yang kedua adalah waqaf ikhtibari. Waqaf ikhtibari adalah waqaf ditinjau dari pembaca Al-Qur'annya. Kenapa kok waqaf di situ? Oh, ternyata lagi dites sama gurunya. Jadi gurunya bilang, coba misalkan jannah, coba kamu berhenti di sini. Maknanya belum selesai nih misalkan. Antum bacanya jannah apa jannat? Gurunya pengen tahu nih, kamu tahu nggak ini sebenarnya secara rasmi ini pakai hak ta'nits, tak marbutah, tak bulat atau tak maftuhah? Kalau tak bulat berarti bacanya jannah, kalau tak maftuhah berarti jannat. Nah, ternyata muridnya berhati-hati. Jannah. Oh ya, benar. Di sini ternyata tulisannya tak marbutah. Nah, itu contoh saja. Atau misalkan guru pengen ngetes dalam hal maqtu' dan mausul misalkan. An la. Ini kan ada yang maqtu', an dan la, ada yang an la, ada yang mausul. Yang tulisannya itu an plus la, bacanya sama-sama alla, yang ini langsung disambung tanpa nun sukun, alla.
Sehingga kalau an dan la boleh berhenti di an. Bunyinya pengen tahu nih. Coba kamu berhenti ini. Bisa nggak ini an atau ala langsung? Ya kalau tulisannya an berarti boleh an. Tapi wakafnya ikhtibari. Wakaf untuk ngetes. Seorang guru pengen tahu kapasitas muridnya. Tahu nggak ini nih secara rasem nih. Demikian. Ini namanya apa? Wakaf ikhtibari. Atau yang lain sebagainya. Intinya belum sempurna maknanya. Tapi guru pengen tahu. Ini coba kalau berhenti di sini ada 2 huruf sukun terkumpul. Bacanya benar nggak dia? Gitu. Maka ini disebut wakaf ikhtibari. Wakaf untuk ngetes. Dimanapun berhenti tidak masalah. Namanya lagi ngetes. Pengen tahu kapasitas muridnya. Yang penting mulai kembalinya harus pas. Itu hukum untuk wakaf ikhtibari. Yang ketiga adalah wakaf ikhtiyari. Yaitu wakaf pilihan. Ikhtiar itu artinya wakaf pilihan, wakaf yang disengaja. Ya memang seorang pembaca Al-Quran sengaja berhenti di situ, kemauannya dia, pilihannya dia. Ini namanya wakaf ikhtiyari. Nah, kita sering mendengar kata ikhtiar kan, ikhtiar itu artinya berusaha gitu. Artinya seseorang tersebut memilih untuk bangkit, berusaha daripada dia apa? Terpuruk, daripada malas-malasan terus. Nah, maka ikhtiar artinya biasa langsung disingkatnya berusaha gitu. Padahal dia memilih untuk berusaha. Nah, dan wakaf ikhtiyari inilah nanti yang insya Allah akan dibagi menjadi wakaf yang boleh, jaiz, dan wakaf yang tidak boleh, ghairu jaiz. Yang jaiz nanti akan dibagi lagi jadi 3, yaitu tam, kafi, dan hasan. Sedangkan untuk yang tidak boleh adalah wakaf qabih. Ini nanti akan kita bahas setelahnya. Yang keempat, para ulama menambahkan, ada sebagian yang cuma 3 saja. Wakaf berdasarkan membaca Al-Qurannya hanya 3 saja, yaitu idtirari, ikhtibari, sama ikhtiyari. Sudah, cukup. Sebagian ulama menambahkan dengan yang keempat, yaitu wakaf intidhari, wakaf menunggu. Ini seorang qari, dia sengaja berhenti di situ walaupun maknanya belum sempurna, tapi karena dia sedang menjamak beberapa riwayat atau beberapa wajah, beberapa cara baca atau beberapa qiraat. Sehingga walaupun maknanya belum sempurna, ya dia berhenti di situ. Ya, kemudian ngulang dari sebelumnya lagi supaya menyempurnakan cara baca yang lainnya, baru kemudian tuntas sampai akhir. Maka ini tidak mengapa. Contoh misalkan seseorang membaca. Contoh di surah Al-Baqarah sedang membaca riwayat Warsh, ya, dengan wajah yang ada gitu ya. Misalkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirah. Dengan bil akhirah kan belum selesai, ini maknanya belum tuntas. Maka berhenti di sini namanya wakaf intidhari. Wa bil akhirah, 2 harakat dulu ngambilnya. Wa bil akhirah, lanjut 4 harakat, berhenti lagi di situ. Baru kemudian wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, ini namanya wakaf intidhari. Menunggu sejenak untuk melanjutkan dengan cara baca yang lainnya, baik itu riwayat, wajah maupun qiraat. Maka ini pun berhenti di mana saja tidak masalah, walaupun belum sempurna. Yang penting jangan fatal saja maknanya. Ya, walaupun belum sempurna, nakis sajalah paling tidak. Jangan sampai apa? Jangan sampai fatal maknanya. Contoh, ini pengen membaca dengan riwayat lain atau dengan wajah yang lain misalkan. Ya. Baca dengan 2 harokat, kemudian dengan 4 harokat, dengan 6 harokat. Misalkan 2 dan 4 harokat. Tapi bacanya begini. Tabbat yada abi. Berhentinya di abi. Jadi tabbat yada abi. Celaka kedua tangan bapak saya gitu. Ini kurang lengkap, harusnya abi Lahab. Maka tabbat yada abi 2 harakat. Tabbat yada abi 4 harakat misalkan. Ini fatal, ini bahaya. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi, tadi kalaupun memang belum sempurna maknanya tidak mengapa, tapi paling tidak nakis sajalah, kurang sempurnanya. Tapi kalau sampai salah jadi fatal gitu maknanya, jadi dulu. Kayak mendoakan keburukan buat bapaknya sendiri gitu kan. Nah, maka ini harus hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, itu tadi wakaf intidhari. Jadi sudah selesai ya, pembagian wakaf berdasarkan pembaca Al-Qur'annya ada 4. Adapun berdasarkan yang dibaca, yaitu ayat-ayat Al-Qur'annya, maka ada wakaf jaiz yang boleh, ada wakaf ghairu jaiz yang tidak boleh. Wakaf yang boleh adalah yang sudah terpenuhi jumlah mufidahnya. Orang sudah paham, kalau berhenti di situ, itu orang sudah paham. Tidak menimbulkan kerancuan makna. Tidak mengurangi makna ataupun merusak makna. Jadi bukan naqs maupun apa? Jadi al-fasad, jadi rusak. Tidak kurang, jadi nggak jelas apa ini maksudnya. Ya, bisem, apa itu bisem gitu kan? Atau
rusak, jadi bahaya. La ilah misalkan. Waliyadzubillah, tidak ada Tuhan misalkan. Ini orang ateis, ada dalilnya dalam Al-Quran katanya. La ilah gitu. Berhenti di situ. Nah, ini bahaya, ini fasad, ini rusak ini. Kalau nakos kurang saja, kurang sempurna. Apa ini maksudnya? Ini belum kelar nih, gitu ya. Jadi wakaf yang jaiz adalah yang wahya lima tamma. Kata Imam Ibnu Jazari yang sudah tamma. Tamma di sini maksudnya mengandung jumlah mufidah yang bisa dipahami. Walaupun nanti sebenarnya secara i'rab masih nyambung, masih misalkan ada yang majrur setelahnya, misalkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Antum sudah paham belum itu? Sudah paham. Walaupun Rabbil Alamin, Rabbi ini secara i'rab masih nyambung dengan lillahi, masih sama-sama kasrah majrur. Ya. Allah adalah Rabb semesta alam. Ini secara i'rab masih nyambung, secara tema pembahasan juga masih nyambung. Tapi saat berhenti di situ sudah jelas, sudah bisa dipahami. Itu namanya wakaf tam. Ya, secara rincinya nanti itu namanya wakaf hasan. Tapi yang paling tidak yang boleh berhenti di sini adalah yang sempurna, ya, yang bisa dipahami, tidak menimbulkan kerancuan makna, baik itu dari segi mengurangi maknanya atau merusak maknanya. Allah a'lam. Nanti ada 3, yaitu tam, kafi, dan hasan. Kita akan bahas. Adapun yang ghairu jaiz, yang tidak boleh, itu adalah wakaf qabih, di mana wakaf ini dikarenakan 2 hal, yaitu karena nakos kurang, yang nggak jelas seperti bism tadi atau alhamd, segala puji misalkan. Apa ini maksudnya? Belum kelar, antum ngomong ngapain? Ya, yang kedua fasad, ya rusak gitu ya. Nah, kita akan contohkan nanti seperti apa wakaf qabih tersebut. Nah, langsung saja kita kepada wakaf yang pertama, yaitu wakaf tam, wakaf yang sempurna. Baik, perhatikan, ini bagi yang pertama kali mendengar khususnya ini harus lebih fokus. Tapi kalau yang sudah mempelajari Al-Jazariyah, alhamdulillah, paling tidak antum ada gambaran apa itu wakaf tam, apa itu wakaf kafi, apa itu wakaf hasan. Tapi bagi yang belum, ini harus lebih fokus ya. Hati-hati. Baik, sebelum memasuki apa itu tam, kafi, dan hasan, ana akan lebih dahulu memberikan 2 istilah tadi. Ada istilahnya i'rab. I'rab itu susunan bahasa, gitu gampangnya ya. Apakah mubtada khobarnya sudah selesai atau belum, fi'il fa'ilnya sudah selesai atau belum. Jadi dari segi i'rab, susunan bahasanya. Jelas? Kalau disebutkan nanti dari segi i'rab maksudnya susunan bahasanya gitu, SPO-nya gitu. Kemudian dari segi makna, kalau disebutkan makna maksudnya tema, pembahasan. Jadi ini tema ataupun makna ataupun bahasan ini lebih besar daripada i'rab. Jelas ya? Paham insyaallah? Bisa difahami? Baik. Jelas semuanya tuh? Jelas. Ada i'rab, ada makna. Jadi ada susunan bahasa, ada pembahasan global atau tema. Lagi bahas apa ini? Misalkan lagi bahas orang beriman, lagi bahas orang kafir, lagi bahas surga, lagi bahas neraka, lagi bahas perintah ini, lagi bahas larangan ini, lagi bahas nabi ini, lagi bahas nabi itu misalkan. Nah, itu namanya makna. Ya, tema, judul. Jelas ya? Baik, kita masuk kepada wakaf tam. Wakaf tam adalah kita berhenti pada suatu kata dalam Al-Quran yang tidak ada kaitan dengan kata setelahnya, baik dari segi i'rab maupun makna. Dari susunan bahasanya nggak ada kaitan, sudah tuntas di sini, sudah sempurna di sini. Mubtada khobarnya udah dapat, atau fa'il maf'ulnya sudah dapat. Baik, tidak ada kaitan dengan kata setelahnya. Dari segi i'rab, dari segi susunan bahasa. Dari segi tema pun juga sudah tuntas. Ini bahas orang beriman udah selesai. Bahas orang kafir pun udah selesai. Kisah ini pun sudah selesai. Ini namanya wakaf apa? Tam. Contoh misalkan. Yang kita contohkan di buku ini adalah wakaf pada ayat kelima surah Al-Baqarah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Perhatikan. Ini ayat yang kelima. Ini artinya adalah mereka itulah yang berada di atas petunjuk Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berbahagia. Baik. Ini lagi ngomongin orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, secara susunan bahasa i'rab, mubtada khabarnya sudah dapat belum? Sudah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sudah dapat. I'rabnya, susunan bahasanya sudah lengkap, sudah tuntas. Dari segi pembahasan orang bertakwa udah selesai juga. Karena ayat selanjutnya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Bahas orang-orang kafir. Nah, itu artinya ini pembahasan orang-orang bertakwa sudah selesai ini. Selanjutnya nanti bahasan orang kafir. Namanya wakaf tam. Jelas ya? Hukumnya boleh berhenti di situ dan boleh lanjut langsung dari kata setelahnya. Sekali lagi wakaf tam boleh berhenti di situ dan boleh lanjut langsung dari kata setelahnya. Ini wakaf tam.
Dan contoh wakaf tam yang lainnya adalah setiap akhir surah dalam Al-Quran itu semuanya wakaf tam. Jadi semua surah dalam Al-Quran di akhir ayatnya, di akhir surahnya, di akhir surahnya maksudnya, ayat terakhir dalam surah tersebut, itu semuanya wakaf tam. Jadi minimal ada 114 wakaf tam dalam Al-Quran. Akhir surah Al-Fatihah, wakaf tam. Akhir surah Al-Baqarah, wakaf tam. Akhir surah Al-Imran, wakaf tam. Apalagi kalau akhir surah An-Nas, wakaf tam. Sudah selesai. Jelas ya? Baik. Jadi wakaf tam tadi bisa jadi dia di akhir surah. Ada 114. Bisa jadi dia di akhir ayat. Sudah selesai pembahasan. Pembahasan kisah tentang larangan, tentang perintah, surga, neraka, dan sebagainya. Bahkan terkadang bisa jadi juga di tengah ayat. Jadi bisa nggak wakaf tam di tengah ayat? Bisa. Jadi sangat bisa di tengah ayat. Walaupun tengah ayat, tapi dia wakaf tam. Karena nanti wakaf tam ada dua. Nah, wakaf tam ada dua. Yaitu tam yang lazim dan ada tam yang mutlak. Tam sempurna yang lazim yang bahkan harus berhenti di situ. Harus berhenti di situ. Dan tam yang mutlak. Tam secara mutlak saja, di mana saja. Tidak harus berhenti di situ. Antum mau lanjut pun sebenarnya boleh. Kalau memang mau lanjut, boleh. Contoh kita lanjut akhir surah ke awal surah berikutnya. Boleh nggak? Boleh-boleh saja. Itu wakaf tam itu. Wakaf tam mutlak namanya. Baik. Jadi sekali lagi wakaf tam ada dua. Yaitu wakaf tam yang lazim dan wakaf tam yang mutlak. Wakaf tam yang lazim itu yang kalau di mushaf tandanya mim. Itu wakaf lazim itu. Wakaf tam yang lazim adalah yang di mushaf tandanya mim. Contoh misalkan, ya kalau di awal-awal Al-Quran di surah Al-Baqarah ada itu. Surah Al-Baqarah ada. Dapat nggak antum? Yang innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Seret. Ada tanda mimnya, ada wakaf lazimnya. Antum lihat di mushaf itu ya. Nggak ada di buku, nggak ada di Al-Quran. Ini nanti ada pembahasan sendiri wakaf lazim. Alhamdulillah kami sudah menyusun juga terkait dengan khusus wakaf lazim. Ada kitabnya nanti insya Allah. Jadi wakaf lazim di dalam Al-Quran ada nanti yang tam, ada yang kafi. Ada tam, ada yang kafi. Nah, jadi di situ wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang-orang yang kafir, mereka mengatakan, "Madza aradallahu bihadza mathala?" Apa sih yang Allah inginkan dengan permisalan ini? Ya kan? Perkataan orang kafir sudah sampai situ, selesai. Paham ya? Adapun selanjutnya, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sempurna. Jadi, "Madza aradallahu bihadza mathala?" Seret sampai situ. Atau misalkan innama yastajibul ladzina yasma'un. Hanya saja yang mampu untuk mengijabahi, mengabulkan permintaan adalah orang yang masih mendengar, yang masih hidup. Artinya ini mengabulkan permintaan sesuai kapasitasnya sebagai manusia. Contoh, seorang anak minta kepada bapaknya, "Pak, tolong belikan ini dong." Ya kalau bapaknya mampu bisa dibelikan. Karena dia masih hidup, masih mendengar. Ya, ini menceritakan bahwa orang yang masih hidup bisa mengabulkan permintaan sesuai kapasitasnya sebagai manusia tentunya. Ya, kalau suruh nurunin hujan ya nggak bisa, atau nahan hujan nggak bisa, itu di luar kapasitasnya. Ya, kalaupun bisa katanya itu akal-akalan gitu ya. Baik, adapun selanjutnya wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Adapun orang-orang yang sudah mati, ya mereka tidak mampu untuk mengabulkan permintaan, namanya sudah meninggal. Mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan permintaan. Mereka sudah meninggal, sudah beda alam. Ya ba'atsuhumullah, dan mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mauta yab'atsuhumullah tsumma ilaihi yurja'un, kemudian kepada Allah lah mereka dikembalikan. Baik. Kalau dilanjut, di situ ada tanda mim tadi, innama yastajibul ladzina yasma'un. Kalau dilanjut maknanya jadi rancu. Seolah-olah innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta, misalkan. Ya, orang yang mati juga bisa menjawab permintaan, mengijabahi permintaan. Maka ini tentunya tidak tepat. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya terkait wakaf tam. Jadi wakaf tam dalam Al-Quran kalau dilihat tandanya itu bisa jadi tandanya mim. Bisa jadi tandanya qala. Al-waqfu aula.
Baik. Bisa jadi tidak ada tandanya sama sekali. Seperti di akhir surah misalkan, ada tanda wakafnya itu? Tidak ada. Ataupun yang lain sebagainya. Nah, ini secara umum saja. Tidak semuanya seperti itu, tapi secara umum panduannya adalah biasanya yang tandanya mim atau qala, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya kita selesaikan. Yang kedua adalah wakaf kafi. Jadi sudah selesai ya, wakaf tam tadi sudah paham insyaallah. Wakaf yang sempurna, tam itu sempurna, yaitu berhenti pada suatu kata yang tidak ada kaitan dengan kata setelahnya, baik dari segi apa? I'rab, susunan bahasa, maupun dari segi makna, pembahasan global. Tema, judul. Yang kedua adalah wakaf kafi. Wakaf kafi, kafi artinya cukup sempurna. Wakaf yang cukup sempurna maksudnya adalah berhenti pada suatu kata dalam Al-Qur'an yang tidak ada kaitan dengan kata setelahnya dari segi i'rab. Jadi dari segi susunan bahasa nggak ada kaitan dengan setelahnya. Mubtada khabarnya sudah dapat, selesai ini. Fi'il fa'il maf'ulnya sudah dapat, sudah selesai ini. Tetapi masih berkaitan dari segi makna, dari segi pembahasan global, dari segi tema, dari segi judul masih nyambung. Paham ya? Baik, contoh misalkan kita lanjutkan ayat yang ke-6 ke-7. Pada surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Sesungguhnya orang-orang kafir itu, ini orang kafir yang sudah divonis masuk neraka ya, yang sudah Allah sesatkan, bukan orang kafir. Sawa'un 'alaihim, sama saja apakah mereka itu a anzartahum, engkau berikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau tidak engkau berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, toh mereka enggak beriman. Nah, akhirnya enggak mau dakwah sama orang kafir. Wah, itu mah pasti neraka gitu. Dia belum tentu, siapa tahu dia nanti jadi mu'alaf kan, masuk Islam. Maksud orang kafir yang ada di sini, maksudnya orang kafir yang memang sudah Allah sesatkan, divonis masuk neraka dia. Sampai mati pun masuk neraka. Seperti orang-orang kafir pada kuliah ayyuhal kafirun itu, yang nego kepada Muhammad SAW untuk tahun ini beribadah kepada Allah, tahun depan beribadah kepada Tuhan yang lainnya. Itu mereka memang sudah divonis masuk neraka. Sampai mati pun mereka masuk neraka. Makanya kuliah ayyuhal kafirun gitu. Jadi bedakan ya, ini bukan semua orang kafir, tapi apa? Orang kafir yang memang Allah sudah sesatkan sehingga dia meninggal dalam kondisi masih kafir. Nah, secara mubtada khobar sudah dapat ini. Ya, secara i'rab sudah habis ini. Tetapi pembahasan masih nyambung. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Kenapa kok mereka tidak akan beriman? Karena Allah sudah kutup mati, sudah kunci mati hati mereka dan juga pendengaran mereka dan seterusnya. Ala kulli hal, intinya dari segi i'rab, dari segi susunan bahasa sudah sempurna, tapi dari segi pembahasan global, dari segi judul, tema masih nyambung. Jelas ya? Nah, antum bisa kiaskan, analogikan kepada tempat-tempat yang lainnya. Pokoknya kalau kisahnya masih nyambung, masih wakaf apa? Kafi itu. Itu susunan bahasanya tapi sudah sempurna. Tapi kan kisahnya masih nyambung, berarti kafi. Ini perintahnya sudah selesai, tapi kan masih ada konsekuensi surganya. Masih nyambung nih tentang perintah dan konsekuensinya. Wakaf kafi itu berarti. Jelas ya? Baik. Di dalam Al-Quran, nah hukumnya dulu. Hukum wakaf kafi adalah boleh berhenti di situ dan lanjut langsung dari kata setelahnya. Jadi hukumnya sama dengan wakaf tam. Jadi wakaf kafi hukumnya sama dengan wakaf tam, yaitu boleh berhenti di situ dan langsung lanjut dengan kata setelahnya. Mafhum insyaallah? Paham semua teman-teman? Lanjut. Nah, kalau di mushaf, tanda wakaf yang ada di mushaf itu imma dia itu jim, wakaf jaiz, wakaf yang boleh berhenti boleh tidak, ataupun shalah al-waslu aula. Tapi ini hanya mayoritasnya saja. Ya, bahkan yang lainnya tidak ada tanda wakafnya sama sekali. Dan perlu diketahui juga, ini tadi lupa disampaikan di awal ya, tanda wakaf yang ada di mushaf itu murni ijtihad para ulama. Itu bukan tauqifi, tapi itu ijtihad para ulama. Sehingga jangan heran kalau antara satu mushaf dengan mushaf yang lainnya itu berbeda tanda wakafnya. Bahkan satu kasus yang satunya sini mim, yang satunya malah la. Waduh, yang benar mana ini? Ya, kalau kita kapasitasnya bisa bahasa Arab, belajar tafsir, ya antum bisa tentukan sendiri. Ya, kalau nggak bisa minimal talaki dari guru antum gimana merintahkannya. Gitu. Kalau sudah tidak belajar bahasa Arab, belajar tafsir dan juga tidak talaki, ya sudah taklid saja dengan tanda mushaf yang ada di tanda wakaf yang ada di mushaf antum sudah. Sambil banyak-banyak istighfar itu. Ya, salah siapa nggak belajar bahasa Arab, ya nggak talaki kan? Istighfar aja gitu. Ini benar apa salah ya? Nggak tahu. Itu ijtihad para ulama. Mereka meletakkan tanda wakaf dengan
ijtihad mereka, dengan keilmuan mereka. Bukan sembarangan juga, enggak. Dengan keilmuan. Hanya saja kan bisa benar, bisa salah. Ya benar salahnya ini, ya itu banyak-banyak istighfar saja. Selanjutnya tinggal belajar. Selanjutnya belajar. Nah, baik. Lanjut. Wakaf kafi alhamdulillah sudah selesai. Dan wakaf kafi juga sebenarnya ada yang lazim juga. Yang harus berhenti di situ. Ya, wakaf kafi yang lazim. Nanti kalau detailnya insya Allah ya, suatu saat kita akan bahas secara tuntas wakaf lazim dalam Al-Quran. Ada yang tam, ada yang kafi, ya beserta tafsirannya insya Allah. Itu sangat nikmat sekali ketika kita mengetahui berhenti dan tahu maknanya, mentadaburi maksudnya, insya Allah itu nikmat. Yang ketiga, wakaf hasan, wakaf yang bagus. Nah, sebelum kita lanjut, kita review dulu tadi ya. Kita refresh dulu. Yang pertama, wakaf tam. Ya, antum harus paham dua istilah. Ada i'rab, ada makna. I'rab susunan bahasa, makna itu tema gitu ya. Kalau tam berarti i'rab tuntas, kemudian tema juga tuntas. Paham ya? Kalau kafi, i'rab sudah tuntas tapi tema masih nyambung. Dua-duanya boleh berhenti di situ dan langsung lanjut dari kata setelahnya. Sekarang wakaf hasan. Wakaf hasan adalah berhenti pada suatu kata di dalam Al-Quran yang masih ada kaitan dengan kata setelahnya, baik dari segi i'rab maupun makna. Jadi susunan bahasanya masih nyambung sebenarnya. Ini masih majrur lagi nih, setelahnya majrur juga ini. Dan secara tema pun pasti masih nyambung juga. Pembahasannya masih nyambung ini, bahas tentang Allah misalkan. Hanya saja saat berhenti di situ sudah menjadi jumlah mufidah. Ya, mubtada khabarnya sudah terpenuhi. Sudah bisa difahami dengan baik. Jelas ya? Ini namanya wakaf hasan. Maka boleh berhenti di situ. Hanya saja nanti hukumnya dirinci. Apakah wakaf hasannya itu dia di tengah ayat atau di akhir ayat. Jadi antum cabang dua. Ada wakaf hasan di tengah ayat. Ada wakaf hasan di akhir ayat. Kalau wakaf hasan di tengah ayat, maka hukumnya adalah kita boleh berhenti di situ. Tapi diulang dari kata sebelumnya. Contoh misalkan kita baca Alhamdulillah. Misalkan. Ini kira-kira boleh berhenti nggak? Boleh. Wakaf hasan. Maknanya pun kita juga paham. Segala puji bagi Allah. Nggak ada yang kurang di situ. Hanya saja secara susunan bahasa sebenarnya Rabbil Alamin masih nyambung dengan lillah. Ya. Maka dari segi susunan bahasa masih nyambung. Dan dari segi tema juga masih nyambung. Kita boleh berhenti di situ tapi ulang dari sebelumnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau misalkan. Kalau kita ketemu ayat yang panjang yang ada waw atofnya itu. Wa misalkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah. Itu kan waw terus. Dan. Itu masih koma itu. Koma. Diharamkan untuk kalian ini. Masih koma. Saat berhenti di wal munkhaniqah. Apakah boleh langsung lanjut dari wal mauqudatu wal mutaraddiyatu? Tentunya tidak boleh. Karena ini wakaf hasan. Ya, i'rabnya masih nyambung nih. Maka ulang dari sebelumnya. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Seperti itu misalkan. Jelas? Ya, kalau ada waw ataf seperti ini, ya ketahuilah bahwasanya ini wakafnya adalah wakaf hasan. Tapi perlu diketahui tidak semua waw itu waw ataf, bisa jadi waw istinaf untuk memulai misalkan. Ya, bisa jadi waw qasam misalkan, ya. Tidak semua waw ya. Kita harus tahu juga ini wawunya waw apa ini yang artinya dan ya yang masih nyambung dengan setelahnya atau dia istinaf untuk memulai dimulai dengan waw atau wawunya qasam malahan atau nantinya waw ma'iyah misalkan. Banyak waw itu. Maka juga harus belajar bahasa Arab. Baik. Jadi kalau semuanya kita berhenti seperti itu, bagaimana kaedahnya? Ulangin dari waw sebelumnya. Seperti tadi, wal munkhaniqatu wal mauqudatu dan seterusnya. Jelas ini insyaallah. Itu kalau di tengah ayat. Kalau di akhir ayat, maka kita boleh berhenti di akhir ayat tersebut dan langsung lanjut dengan kata setelahnya. Kenapa? Karena wakaf di akhir ayat itu sunnah. Kita boleh wakaf dan langsung lanjut ke ayat berikutnya. Ini namanya wakaf hasan di akhir ayat. Contoh misalkan ketika kita berhenti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ini wakaf hasan di akhir ayat. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini masih majrur ini, Rabbi al-Alamin.
Kata setelahnya Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, ini masih majrur lagi, berarti dari segi i'rab kan masih nyambung ini. Tapi karena di akhir ayat, boleh berhenti di akhir ayat dan langsung lanjut dari kata setelahnya. Mafhum? Ya, jelas ya? Jadi itu bedanya ya. Waqaf hasan kalau dia di tengah ayat, boleh berhenti di situ tapi diulang dari sebelumnya. Tapi kalau di akhir ayat, boleh berhenti di akhir ayat tersebut dan langsung lanjut dari kata setelahnya. Dari awal ayat berikutnya. Apa perkataan daripada Al-Imam Ibnu Jazari? Illa ru'usal ayi jawiz fal hasan. Kecuali kalau dia di akhir ayat, maka boleh berhenti di situ dan langsung lanjut dari kata setelahnya. Maka itulah yang disebut dengan waqaf hasan. Faham insyaallah? Baik. Jadi waqaf hasan intinya dari segi i'rab masih nyambung nggak? Masih. Dari segi tema masih nyambung nggak? Masih. Tapi sudah memenuhi standar jumlah mufidah. Kita bisa paham dari kata tersebut. Baik, sudah selesai. Kecuali kalau waqaf hasannya ini menimbulkan kerancuan makna. Jadi rusak ini. Kalau berhenti di sini rusak ini. Contoh misalkan. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Waduh, sholat celaka. Ya udah kalau gitu nggak usah sholat, gitu kan? Karena orang sholat aja celaka. Ini juga orang orientalis ya. Mereka belajar Islam untuk merusak Islam dari dalam. Ya mereka mengelabui orang Islam yang nggak tahu bahasa Arab ya. Ngapain kamu sholat ya? Sholat itu celaka loh. Dalilnya ada loh di Al-Quran. Nih lihat nih. Ada terjemahnya kalau belum tahu bahasa Arab nih. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat ya. Tapi cuma sampai situ aja. Ya kan? Akhirnya apa? Oh iya ya, kalau gitu nggak usah sholat aja gitu. Celaka kok sholatnya. Orang nggak sholat aja, orang sholat aja celaka, apalagi nggak sholat gitu ya, lebih celaka lagi. Ya jelas. Maka kalau dia waqaf hasan di akhir ayat, tapi maknanya menimbulkan kerancuan seperti ini, maka para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, boleh berhenti padanya, tapi diulang dari sebelumnya. Ini hukumnya seperti waqaf hasan di tengah ayat. Afwan. Baik, kita ulangi. Jadi cara baca yang pertama adalah kita boleh berhenti padanya tapi diulang dari sebelumnya. Ini seperti hukum waqaf hasan di tengah ayat. Ini pendapat pertama ya. Contoh misalkan. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi yang celaka adalah orang yang salat tapi apa? Lalai dari waktunya. Ini pendapat yang pertama. Jadi berhenti di situ boleh tapi ulang dari sebelumnya seperti hukum waqaf hasan di tengah ayat. Yang kedua, boleh berhenti di situ dan langsung lanjut dari kata setelahnya. Ini seperti hukum waqaf hasan di akhir ayat. Ya seperti alhamdulillahirabbil alamin tadi, boleh berhenti di situ dan langsung lanjut dari kata setelahnya. Contoh misalkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi waqaf boleh. Waqaf boleh. Kenapa? Karena kita berhenti untuk ngambil napas tapi lanjut. Ya, masih alladzina hum an salatihim sahunnya dibaca gitu. Yang enggak boleh adalah qata'. Antum misalkan baca fawailul lil musallin. Udah habis itu minum, jalan-jalan, belum selesai itu. Orang yang sholat celaka belum selesai. Orang yang sholat seperti apa yang celaka itu gitu. Yaitu yang lari dari waktunya gitu. Atau misalkan sholat di rakaat yang kedua, fawailul lil musallin, Allahu akbar. Di rakaat ketiga gak baca surat lagi nih. Gimana antum? Jadi belum sempurna. Maka kalau qata' nggak boleh. Ya, jelas ya. Kalau waqaf masih boleh. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga adalah yang dia tidak boleh berhenti sama sekali, harus dilanjut dengan ayat setelahnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ini supaya tuntas, sempurna maknanya, nggak rancu, ya udah disambung aja gitu. Dan yang ketiga ini yang paling aman. Ya, Ana sementara saat ini mempraktekkan yang ketiga. Walaupun bukan berarti melarang untuk yang pertama maupun yang kedua. Silakan, nggak apa-apa. Tidak haram kok, gitu kan. Karena para ulama membolehkan dan selama itu waqaf, bukan qata', tidak masalah. Ya, tapi biar enak aja gitu. Enak kalau semuanya tuntasin itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sudah, ini tuntas.
Nah, maka ini pendapat yang ketiga menghukumi kalau wakaf di fawailul musallin seperti wakaf qabih. Ya, karena menimbulkan maknanya rusak. Wallahu a'lam bishawab. Untuk tanda wakaf hasan dalam Al-Qur'an, jadi wakaf hasan dalam Al-Qur'an tandanya bisa jadi sholat atau kadang la. Perhatikan nih. Ini penting, faedah penting juga. Jadi sholat al-wasul aula. La taqif, jangan berhenti di sini. Loh, enggak boleh berhenti di sini, tapi kok katanya wakaf hasan ini? Gimana? Nah, ini justru para ulama meletakkan tanda la di situ, itu bukan larangan mutlak untuk berhenti. Itu adalah larangan untuk berhenti dan langsung lanjut dari kata setelahnya. Ya, kalau antum berhenti di situ kok langsung lanjut dari setelahnya, nggak boleh. Gitu. Tapi kalau antum berhenti di situ, kemudian ngulangin dari sebelumnya, itu boleh. Itu artinya antum kalau berhenti di sini ini maknanya belum tuntas loh. Ini maknanya belum tuntas nih, gitu. Maka antum kalau mau berhenti di sini, ulangin sebelumnya, gitu. Jelas ya? Jadi itu bukan larangan berhenti secara mutlak. Oh, nggak boleh berhenti sama sekali. Akhirnya di surah Al-Muddathir itu satu ayat panjang itu nggak berhenti sama sekali. Nggak kuat, Zat. Gimana? Ya karena wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah la, misalkan. Nggak boleh berhenti di sini. Boleh nggak? Boleh saja. Tapi ulang dari sebelumnya. Itu tanda wakaf hasan itu. Gitu. Atau ada sebagian yang bahkan di akhir ayat ada la semua. Wih, panjang banget inilah semuanya nih surah At-Takwir misalkan kan. Jadi kalau disambung terus nggak kuat kita. Udah berhenti aja, nggak apa-apa. Itu wakaf hasan. Tapi di akhir ayat boleh berhenti di situ. Langsung lanjut dari kata setelahnya. Jelas ya? Baik, ini terkait wakaf hasan dan juga tanda la tadi di dalam mushaf. Lanjut. Yang terakhir wakaf qabih. Ya, baru kita break nanti insyaallah. Terakhir adalah wakaf qabih. Wakaf qabih adalah wakaf yang ghairu jaiz, wakaf yang tidak boleh. Nggak boleh berhenti di situ. Ya, berhenti di situ nggak boleh, harus disambung dengan setelahnya. Tapi dengan catatan ya, ini kalau memang dia sengaja berhenti di situ. Kalau misalkan ittirori, nggak apa-apa. Kalau misalkan ikhtibari, nggak apa-apa. Kalau memang intizori, nggak masalah. Kecuali yang tadi, yang sangat fatal tadi. Seperti tabat yada abi. Nah, nah ini wakaf qabih ini, wakaf yang ghairu jaiz saat kita wakafnya ikhtiyari. Memang pilihan kita, memang sengaja berhenti. Baik. Ada dua, yaitu yang naqas, yang mengurangi. Jadi belum sempurna dia. Ada yang fasad, yang rusak. Ya. Yang naqas. Ya, sebelumnya definisi dulu, Afan. Definisi dulu. Wakaf qabih adalah berhenti pada suatu kata dalam Al-Quran yang masih ada kaitan dengan kata setelahnya, baik dari segi i'rab maupun makna. Dan berhenti di situ akan menimbulkan kekurangan makna atau merusak makna. Menimbulkan naqas ataupun fasad. Nah, itu definisinya. Definisi daripada wakaf qabih adalah berhenti pada suatu kata di dalam Al-Quran. Ya, yang masih ada kaitan dengan kata setelahnya, baik dari segi i'rab maupun makna, dari segi susunan bahasa maupun dari segi tema atau judul, dan berhenti di situ akan menimbulkan kurangnya makna, jadi maknanya belum lengkap, naqas, atau rusaknya makna. Baik, ya mungkin maknanya sudah lengkap, tapi jadi rusak itu, jadi rusak. Bukan begitu maksudnya, itu berhentinya ngawur itu. Ya, secara susunan kayaknya udah bisa, tapi itu salah, itu berhenti di situ, itu rusak maknanya, jadi tidak seperti yang diharapkan oleh Allah SWT. Nah, baik, untuk yang mengurangi makna, contoh misalkan ada orang baca bism, itu tadi misalkan bism dengan menyebut nama. Apa ini? Alhamd misalkan. Segala puji, ini belum kelar itu. Maka ini yang naqas. Ya. Adapun yang fasad, yang merusak, contoh misalkan dalam surah Yusuf. Ya. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalah. Ini harusnya fa'akalahu dhi'b. Jadi harusnya pelakunya, fa'ilnya adz-dhi'bu, serigala. Ini qalu, saudara-saudara Yusuf mengatakan, ya abana, wahai bapak kami, inna dhahabna, sesungguhnya kami pergi, inna dhahabna nastabiqu, berlomba-lomba, ya, main-main, namanya masih remaja ya, main-mainan. Wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina, dan kami tinggalkan Yusuf di sisi barang-barang kami. Jadi Yusuf ditinggalin di samping barang, ya. Yusuf alaihissalam dengan barang. Nabi Yusuf alaihissalam dengan barang. Wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalah, maka dia memakannya. Ini kan jadi rancu ini.
Ini yang benar Yusuf makan barang apa barang makan Yusuf, kan nggak tahu gitu. Nah, maka di sini rusak maknanya. Harusnya fa'ilnya adalah adz-dzi'bu, maka serigala makan Yusuf. Jelas ya? Contoh lain misalkan di akhir surah Al-Insan misalkan. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin. Waliyadzubillah. Yudkhilu man yasha'u. Allah memasukkan siapa saja yang Allah kehendaki fi rahmatihi, di dalam rahmatnya, maksudnya di surga. Yang beriman dan juga beramal saleh Allah masukkan ke surga. Wadh-dhalimin, dan orang yang zalim. Ini kalau berhenti di wadh-dhalimin, ini seolah-olah orang yang zalim juga dimasukin ke surga gitu. Padahal harusnya cukup berhenti fi rahmatihi. Adapun wadh-dhalimin a'adda lahum 'adzaban alima. Adapun orang yang zalim, maka kami sudah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Jelas ya? Itu termasuk waqaf qabih. Atau misalkan orang berhenti, inni kafart, misalkan, waliyadzubillah. Sesungguhnya saya telah kufur. Ini harusnya kan inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya saya mengingkari terhadap apa yang kalian lakukan dari penyekutuan kepada Allah ya sebelum itu gitu. Kalian sudah menyekutukan Allah dengan menyembah saya, kata iblis ya kan. Ya, kalau semuanya ada orang baca inni kafartu, waliyadzubillah. Ini wakafnya qabih ini. Bahkan bisa jadi beneran kufur gitu kalau dia emang i'tiqadnya emang pengen sengaja begitu gitu. Atau la ilah misalkan. Harusnya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian berhentinya la ilah saja. Waliyadzubillah. Nah, maka ini juga wakaf yang qabih. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu akbah kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum untuk wakaf qabih, perhatikan. Hukum untuk wakaf qabih adalah ya dilarang berhenti di situ. Ya, harus disambung dengan setelahnya. Kalaupun memang berhentinya karena ketidaktahuan, maka istighfar kemudian diulangin dari sebelumnya. Nah, misalkan ada teman kita yang dengar gitu, nggak boleh itu berhenti situ. Astagfirullah. Iya, nggak boleh ya. Ya udah ulangin lagi. Nah, ini wakaf qabih ini. Tayyib. Dan dia wakaf qabih ini bisa jadi dia itu dimaafkan kalau memang dia tidak tahu sama sekali, begitu ya. Atau dia makruh. Atau bisa jadi haram, bahkan kufur tadi. Apa yang menyebabkan dia menjadi kufur ataupun bahkan haram? Ya, kalau dia berhenti di situ merusak makna dan dia sengaja meniatkan untuk berhenti di situ. Sengaja, dia tahu artinya dan sengaja baca seperti itu. Ini haram, bisa kufur, bisa murtad. Kalau memang dia sengaja. Seperti tadi, ini kafartu, misalkan. Waliyadzubillah. Nah, berkata Syekh Utsman Sulaiman Murad dalam Salsabil Syafi, yaitu yang illa ma awhamal ma'na wa qarihi nawa. Ya. Jadi kecuali yang akan merusak makna dan pembacanya itu sengaja memang berniat untuk berhenti di situ. Ini menjadi haram. Jadi sudah maknanya rusak dan dia memang sengaja berhenti di situ. Ini haram. Demikian cukup insyaallah. Sebenarnya ada kaidah ya. Kaidah tidak boleh berhenti pada misalkan tidak boleh berhenti pada mubtada tanpa khobarnya misalkan. Ada nih orang baca misalkan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabun hariq. Ini enggak boleh ini. Kenapa? Karena belum sempurna. Itu baru mubtada tadi yang antum baca. Mubtadanya innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu, sedangkan khabarnya adalah falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Itu contoh ya. Begini ulaika ashabun nar. Jangan berhenti nih. Misalkan innal ladzina kafaru bi ayatina ulaika ashabun nar. Jangan. Ini belum sempurna maknanya. Dan juga yang lain sebagainya. Tapi cukup insyaallah. Sesi yang pertama kita sudahi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang biografi ringkas daripada Syekh Ali hafizahullah taala dan juga mengenal wakaf dan pembagiannya. Insyaallah nanti kita akan kembali pada pukul 10 ya. Paling lambat jam 10 lebih 5 insyaallah dengan memasuki pada matan kaidah wakaf ya, di halaman ke-7 dan 10 nanti insyaallah. Ya, kita tutup untuk sesi pertama ini. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.